Selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, mari kita update ya. Kemarin nggak ada video 2 hari karena gue merasa masih konsolidasi, masih sideways ya. Kemarin gue sempat 3 hari yang lalu, berarti tepatnya ya, gue sempat gambarin falling wedge ini dan gue bilang kemungkinan nanti akan breakout. Dan tuh pas banget ini, bener-bener ya. Ini pas banget ya. Gue nggak roba-roba loh ini ya. Paling perbedaannya adalah dia langsung pump ya, jadi nggak pakai konsolidasi di sini lagi, jadi dia langsung pump naik ke atas. Dan bedanya adalah dia nggak koreksi sampai ke box 34k ini, dia hanya koreksi sampai 34.500 34.600 ya, hampir-hampir mirip lah ya. Oke lah ya, bisa dijadikan bahwa prediksinya lumayan tepat. Oke, kita lihat time frame 1 harinya. Ini kenapa nge-lag nih internet gue nih. Wih. Time frame 1 hour aku nggak mau kebuka. Aduh, sorry lama ya. Aduh. Ya, kita lihat time frame 1 jam lebih kelihatan ya bahwa di sini terjadi pantulan dan ya cukup pas ya. Dan ternyata dicek ternyata ada tweet dari si Elon Musk yang mengatakan Tesla akan menerima Bitcoin kalau apa tuh energi terbarukannya 50% gitu-gitu. Udahlah, bilang aja dia udah beli Bitcoin ya. Akhirnya langsung pump lagi ya, dan sekarang kita kali konsolidasi dikit, which is good ya. Target kita yang pertama adalah di EMA ribbon ini. EMA ribbon 4 jam ya. Kalau di 1 jam kita jelas banget kita udah lagi bullish sekarang ya. Udah tembus ini, konsolidasi, langsung breakout ke atas. Ini benar-benar bullish di 1 hour. Tapi di 1 hour kalau gue lihat ada bearish divergence tipis ya. Kita lihat ini higher high tapi RSI-nya bentuk higher low ya. Nah, ini ada bearish divergence, jadi kemungkinan untuk malam ini waktu Indonesia kita ya, kita akan lihat sedikit konsolidasi seperti ini ya. Tapi di 4 jam masih sangat bagus kok ya. Di 4 hour masih sangat bagus. Kita hampir menyentuh EMA 200 ini untuk 4 hour ya. Kalau ribbon ini semua udah breakout, mulai dari 100, 150 sudah breakout ya. Harusnya level yang ini, resisten sebelum kita yang ini ya, ini harusnya bisa menjadi support yang kuat, karena ini ada resisten, ada support, resisten. Nah, ini kita breakout ya. Dan harusnya ini bisa menjadi support yang sangat kuat kalau kita melihat ada perbalikan harga gitu ya. Jadi ini hapus dulu ya. Nah, ini apalagi ada perpotongan antara resisten ini dengan support ini ya. Jadi ini menurut gua ini benar-benar sangat kuat ya. Dia akan bergerak dalam seperti ini kira-kira ya, dan akhirnya breakout ribbon yang terakhir ini ya, sehingga istilahnya mengukuhkan posisi Bitcoin lagi bullish di 4 hour ini ya. Karena 4 hour ini benar-benar menjadi titik tonggak yang bagus ya. 4 hour ini nanti kalau kita berhasil breakout, dia akan menjadi support yang bagus juga ya. Kita lihat seperti ini berkali-kali menjadi support ya di 4 hour ya. Kira-kira begitu. Di daily, kalau time frame daily ya untuk Bitcoin, pertama yang mau gue sorot adalah RSI-nya udah berhasil breakout ya. Kemarin gue bilang RSI ini harus breakout ya, dan ini udah terlihat pertanda-pertanda bakal breakout. Kita lihat ya, ini bisa kita rapin sedikit lagi sih. Kita punya ini masih ada resisten seperti ini ya. Tinggal sedikit lagi kalau dia bisa konsolidasi di sini sedikit ya, baru akhirnya breakout RSI kita. Ini benar-benar pertanda yang sangat bagus untuk Bitcoin. Gue udah bilang dari kemarin ya, waktu lagi koreksi,
bahwa ini RSI-nya masih ketahan di support ini ya, masih aman, masih kalem ya, karena RSI ini membentuk falling wedge ya. RSI juga bisa bentuk falling wedge loh, jangan salah ya. Jadi ini secara analisa teknikal juga sah dianggap ini falling wedge ya, dan dimana kita akan suatu saat pasti akan breakout untuk penguatan secara RSI ya, yang akhirnya mengakibatkan harga bisa naik. Ini MACD juga masih bagus, kita lihat ya, masih bentuk hijau tua ya, masih bentuk higher highs. Kita lihat akan seberapa kuat bull momentum ini ya. Dari semenjak golden cross yang ini kita masih naik terus ya, cenderung naik terus meskipun harga sideways, tapi MACD nya masih naik terus ya, karena lagi mau kejar kembali ke titik netral ini ya. Semenjak ini breakdown ya, ini menjadi resisten ya, kita lihat di sini ini jadi resisten dan akhirnya terjun, benar ya. Nah, kita harus setidaknya membentuk ya tetap bentuk higher low sih ya. Ini secara MACD sih masih ada resisten juga, ngomong-ngomong seperti ini. Nah, apakah kita bisa tembus resisten ini ya? Kalau bisa tembus ya bagus, kita akan bentuk higher high sedikit gitu ya, dan akhirnya kita bentuk higher low pada MACD ya. Jadi kira-kira seperti ini maksud gua. Nah, begini baru tembus level 0 ini ya, baru kita pelan-pelan naik lagi. Itu momentum bullish untuk Bitcoin, seperti itu kira-kira ya. Kita lihat kalau dari chart one day nya kita lihat bagus ya. Kita ingat beberapa hari lalu ini Morningstar ya, formasi Morningstar kita mencoba kembali supportnya dan kita breakout. Nah, ini menurut gua momentum bullishnya udah ada ya, udah mulai datang. Resisten pertama adalah di 40k ini yang tadi EMA ribbon 4 jam, lalu 42k, dan habis itu udah nggak terlalu banyak resisten ya, langsung kita bisa lari ke sekitar 48k ini menurut gua ya untuk Bitcoin. Oke, gua rasa cukup itu untuk Bitcoin ya. Untuk altcoin gue mau short ini dulu, bahwa Bitcoin dominance kita lihat lagi pump ya. Memang berapa akhir ini lagi pump, emang sesuai arah panah gue ini. Gue bilang Bitcoin dominance harus mengalami pump dulu ya. Kita lihat di 4 hour dia udah breakout semua EMA ribbon ini, bahkan udah tes sebagai support ya. Kita lihat jelas banget garis merah ini EMA 200 4 hour ini udah retest menjadi support. Jadi menurut gua ini akan menjadi penguatan, dan dengan resisten pertama adalah di sekitar 49 sampai 50% untuk Bitcoin dominance ya. Jadi untuk altcoin memang akan terlihat sedikit lambat, tapi nggak masalah ya. Justru bagus untuk kripto secara keseluruhan, karena Bitcoin dominance ini sudah terlalu rendah ya. Bitcoin dominance ini terlalu rendah, terjun terlalu cepat, menyebabkan RSI Bitcoin melemah ya. Dari semenjak yang ini RSI Bitcoin tuh melemah, kita lihat RSI ini menurun ya, sehingga menyebabkan Bitcoin terjun seperti ini ya. Wajar-wajar aja sih ya, tetap wajar. Ini local bottom ya. Ini sebenarnya kita masih bentuk higher highs loh ya. Kita lihat seperti ini. Oke, kita lihat di kacamata yang lebih besar. Kita pakai chart ini aja deh. Sebentar. Pakai chart ini aja. Nah, kita masih bentuk higher highs di time frame 1 hour tuh ya. Ini higher low ini loh ya. Higher low mas gue, kok higher highs sih. Ya, kira-kira begini ya. Dan ingat kita ada resisten di sini, dan ini ada resisten diagonal begini ya. Nah, ini bisa menjadi resisten, yaitu di sekitar 44k ya. Karena itu posisi long gua kemungkinan besar gua akan close di sekitar 40k, 44k kurang dikit ya. Kira-kira begitu. Oke, langsung lanjut next, Ethereum ya. Ethereum sebenarnya dalam time frame 1 hour ini ya masih jauh di atas EMA ribbon ya. Kita lihat sangat bagus posisi Ethereum ini, benar-benar masih kuat ya. Kita lihat kalau di Bitcoin dia kan udah breakdown di bawah EMA ribbon ya, tapi kalau Ethereum ini sebenarnya masih dalam fase yang sangat bullish ya. Di weekly apalagi nggak usah ditanya, ini masih sangat jauh ya. Kalau Bitcoin kan udah mulai mencium
EMA ribbon ini ya. Kalau Ethereum tuh masih jauh sekali, kita bisa lihat sendiri ya. Dan lalu kemarin beberapa video sebelumnya gua sempet bilang bahwa 0,5 Fibonacci ini 2274 ini bisa menjadi support yang kuat untuk Ethereum, dan kita lihat apa, Ethereum tepat memantul di sini ya. Fibonacci hijau ini kita lihat ya, satu candle ini kita lihat ya berapa kali sekali memantul dengan pas sekali di sini ya. Ini berarti sangat legit ya, kita punya Fibonacci 2274 tadi itu ya. Jadi ascending triangle ini bisa kita perbaiki sedikit menjadi seperti ini ya. Ini valid ya, masih valid. Sekarang lagi retest resisten ini ya, yang sebelumnya support di sini sekarang jadi resisten. Kita lihat apakah Ethereum bisa bertahan dan breakout ini ya. Dari jangka pendek sih sebenarnya udah ada breakout kecil-kecilan. Ini hapus dulu ya. Udah ada breakout daripada resisten diagonal ini. Kita membentuk resisten diagonal ini ya. Ngomong-ngomong, kita lihat di sini resisten ya, dan kita lihat di sini udah breakout. Jadi tren bearishnya sudah breakout ya. Selain tren yang ini, kalau ini tren curam ya, relatif mudah untuk breakout, tapi ini tren yang lebih besarnya gitu ya, lebih majornya udah breakout ya. Tinggal kita breakout EMA ribbon ini, menurut gua habis ini kita bisa breakout daripada triangle ini ya. Begini ya, konsolidasi dikit-dikit ya, akhirnya breakout menurut gua. Oke, gua rasa kira-kira kayak begitu ya. Secara MACD sih masih bearish ya, tapi mau apa namanya, mau crossover ke atas lagi. Lihat ya, kemarin gua ada sempat gambar MACD nya bahwa kita untuk higher low dulu ya, bener ya, seperti ini higher low ya. Ini gua gambar lebih pendek ya, higher low, lalu kita membentuk higher low ya. Nah seperti ini, dan akhirnya berarti habis ini kita akan bentuk higher high gitu, seperti ini ya, bentuk higher high. Jadi Ethereum menurut gua habis ini gak lama lagi akan naik gitu. Resisten pertama dia ya 2900 ini paling penting ya. Gue masih hold posisi Ethereum long gua by the way ya. Begitu juga dengan BNB, gue juga masih hold, dia punya long. Untuk BNB ini dia masih bergerak di sama kayak Ethereum, mirip-mirip ya, di 0,5 Fibonacci ini dia masih bullish, dan ini RSI daily sudah breakout kecil-kecilan, kita lihat ya, sudah breakout kecil-kecilan. Kalau kita bisa find support ya, bertahan di atas garis ini, menurut gue BNB akan naik lagi ya. Di 4 hour-nya itu dia juga udah breakout falling wedge yang kemarin gue gambar ini ya. Kemarin gue ada gambar seperti ini, ada meleset sedikit ya, dia turun lebih bawah ya. Nah sekarang lagi breakout. Nah ini lagi mau retest menurut gua. Nah kita bisa perbaiki seperti ini ya. Jadi kemungkinan kalau BNB turun kembali pun paling turun ke sini ya, 339 kira-kira ya. 339 harusnya ini bisa menjadi support untuk BNB. Kalau nggak ya bisa bertahan, karena ini ada support horizontal juga ya untuk BNB di sini ya. Nah kita lihat di sini ada support horizontal yang bagus untuk BNB ya. Rasa seperti itu. Targetnya yang tadi gue bilang ya, 413 ini ya. Gak ada bearish divergence ya, so far so good. Kalau altcoin agak sedikit stagnan ya, nggak turun tapi nggak naik. Sideways juga kayaknya tipis-tipis banget, volume dikit ya, jadi bisa dibilang stagnan. Jadi itu nggak lain nggak bukan karena Bitcoin dominance yang tadi gue bilang ya, Bitcoin dominance-nya belum terlalu mau turun lagi, tapi Bitcoin dominance mau naik dulu ya, which is good lah ya. Jadi untuk crypto secara keseluruhan itu bagus ya. Oke, gue rasa itu. Gue bahas sedikit lagi. Wah ini udah panjang, udah 14 menit, buset.
Nah, ini untuk koin Cardano ya. Koin Cardano di 4 hour ini kita bisa lihat udah breakout, dia punya wedge ini ya. Ini agak pusing, matiin dulu deh. Nah, udah breakout, dia punya falling wedge ya. Ini gua dikit-dikit aja, falling wedge ya. Ya seperti ini ya kan. Kemarin gue gambarin bahwa dia akan turun lagi ke sini di support 131, ternyata enggak, dia hanya turun sampai support box kita ini, garis ini ya. Lihat ya, benar-benar tepat sekali ya. Kita lihat, teman-teman bisa lihat ya, di sini dia udah langsung mantul kembali ya. Jadi ini menurut gue sangat bagus. Dia udah breakout, dia akan find support di sini ya, sama kayak BNB tadi, mirip-mirip ya. Support dia yang ini adalah di mana tadi? Kira-kira sini ya. Oke ya, 1,47 ya. Kalau ini bisa bertahan, menurut gua target untuk si Cardano adalah di target pertama ya. Jadi kita targetnya nggak bisa tinggi-tinggi karena Bitcoin dominance lagi pump ya, yang tadi gue bilang ya. Nah, target pertama untuk Cardano adalah di sini ya, di sini 1,74 ini ya, kira-kira seperti itu. Nggak ada bearish divergence juga, gue rasa bagus ya. Di daily juga dia kayaknya mau bullish cross ke atas, kita lihat seperti ini ya. Dia udah membentuk higher low ya, ini higher low, dan harusnya kita bisa bentuk higher high habis ini ya. Ini momentum yang cukup bagus untuk Cardano. Oke. Bahas koin apa? Koin ETC ya. Kemarin, sorry ini gue cepet aja. Kemarin ada yang request di Twitter gue bahas koin ETC, boleh. Ini gue bahas ya. Ini gue udah gambarin. ETC berhasil mempertahankan, dia punya support trend di sini ya. Support trend yang dia bertahan. Ini support ya. Support ini jelas, ini support, dan ini dia nggak turun sampai sini kan, kelihatan ini udah breakout ya. Kita lihat di 4 hour-nya. Nah, kelihatan ya, di sini udah breakout kecil-kecilan dan lagi retest ya. Tapi kemungkinan nggak akan cepat naik sih ya, karena ini dia masih konsolidasi, masih menunjukkan kekuatan gitu ya. Nah, tapi nggak masalah ya. Kita lihat Ethereum Classic kemarin udah pump gila-gilaan seperti ini. Jadi dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk konsolidasi seperti ini ya. Yang kalau sangkut sih, yang saya sangkut di sini nyangkut ya, kalau gue bilang sih hold aja ya. Tapi sekarang sih posisi yang cukup baik untuk akumulasi ya, karena kita lihat ya, ini chart logaritmik ya untuk ETC. Ini secara logaritmik Ethereum Classic itu memang membutuhkan waktu kira-kira yang seperti ini ya untuk pump kembali. Kita lihat dari sini ke kita ukur aja ya kalau enggak ya. Nah, misalnya dari sini ke sini sebelum pump ya, butuh 40 hari ya, 40 hari. Lalu nggak selalu sama sih memang ya. Nah, kalau yang ini dia hanya butuh 8 hari gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya belum terlalu banyak pump. Nah, bisa aja kita mengulangi gitu ya. Misalnya dari sini udah berapa hari ini? Udah cukup panjang juga sih memang ya. Nah, udah 39 hari ya. Jadi kalau ini bisa naik segini banyak ya, ini juga naik segini banyak, kita lihat apakah konsolidasi berikutnya bisa mengangkat Ethereum lebih tinggi lagi gitu ya. Misalnya kita samain aja ya, dari sini naik ke sini 300%, dari sini ke sini naik 500% ya. Nah, kita pindahin aja dari sini ke sini, naiknya berapa persen? Naiknya berapa tadi? 300% aja lah ya. Nah, kita akan mencapai target 250-an ini kalau misalnya dia breakout mengikuti pola sideways ini sebelumnya ya. Bisa aja ya, tapi nggak tahu kapan. Mungkin nggak dalam waktu dekat ini sih. Oke, posisi gua di Binance ya.
gue share. Lagi running profit tentu saja Bitcoin gua, ya dong, ya kan, ya lumayan lah ya, running profit 49%, 200-an dolar lumayan ya. BNB Ethereum gua masih hold ya, santai aja. Gue pasang target price gua adalah di 421. Ini gue take profit 50% ya, dan gue close semua take profit full di 438, dan gue akan coba ambil short di 48 ya. Seperti itu trading plan gue. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, komen, di subscribe ya. Jangan lupa di share juga ke orang-orang. Jangan lupa follow Twitter gue juga di @bahasakripto. Gue kadang-kadang sering share-share apa di sini ya, kalau misalnya ada yang penting. Oke, itu dia. Thank you for watching. Kita ketemu lagi besok. Bye bye.